Cerita unta Nabi. Masjid Nabawi sendiri dibangun saat Nabi Muhammad SAW keluar dari Kuba menuju Madinah. Ketika itu beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk membiarkan untanya sambil berkata, biarkan sajalah karena ada yang mengendalikannya. Para sahabat pun berjalan mengikuti unta Nabi Muhammad SAW. Sampai unta itu berhenti di suatu lapangan tempat penjemuran korma. Lapangan ini milik dua orang yatim yang berada di bawah perwalian sahabat Asad bin Zaharah. Nama kedua anak yatim tersebut adalah Sahal dan Suhail. Keduanya adalah anak Amru. Ketika unta itu berhenti di tempat tersebut, Rasulullah SAW bersabda, insya Allah inilah tempatnya. Kemudian beliau memanggil kedua anak yatim tadi, Sahal dan Suhail, menanyakan harga tanah tempat penjemuran kurma untuk dibangun. Di atasnya sebuah masjid. Maaf ya Rasulullah, kami tidak jual lapangan ini. Tapi kami justru akan menghibahkannya kepadamu ya Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah SAW enggan menerima hibah tersebut dari anak yatim. Lalu dibelinya lapangan tersebut dengan harga 10 dinar uang emas yang dibayar oleh Abu Bakar Radhiyallahu dari harta pribadi. Sahal dan Suhail adalah kedua anak yatim yang tanahnya digunakan untuk membangun Masjid Nabawi. Saat Nabi SAW tiba di kota Madinah, unta beliau menderum di kebun milik dua orang anak dari kalangan sahabat beliau. Maka tempat itulah yang dijadikan sebagai areal masjid. Kedua anak tersebut lebih memilih menghibahkan tanah itu kepada Nabi SAW. Beliau mengendarai binatang tunggangannya dengan diiringi orang-orang. Sampai akhirnya binatang tersebut berhenti di lokasi yang sekarang, Masjid Rasulullah SAW di Madinah. Di tempat itu, hari itu juga beliau mendirikan salat bersama kaum muslimin. Lokasi tersebut adalah kebun kurma milik Suhail dan Sahal, dua orang anak yatim yang berada di bawah asuhan Asad bin Zurarah. Rasulullah SAW bersabda ketika binatang tunggangannya menderum di tempat tersebut, tempat ini insya Allah akan menjadi tempat tinggal saya. Kemudian beliau memanggil dua orang anak pemilik tanah tersebut dan menawar tanah mereka untuk dijadikan masjid. Keduanya berkata, tidak, bahkan kami menghibahkannya untukmu, wahai Rasulullah. Hingga beliau membelinya dari keduanya. H.R. Bukhari nomor 3906. Cerita unta Nabi. Masjid Nabawi sendiri dibangun saat Nabi Muhammad SAW keluar dari Kuba menuju Madinah. Ketika itu beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk membiarkan untanya sambil berkata, biarkan sajalah karena ada yang mengendalikannya. Para sahabat pun berjalan mengikuti unta Nabi Muhammad SAW. Sampai unta itu berhenti di suatu lapangan tempat penjemuran korma. Lapangan ini milik dua orang yatim yang berada di bawah perwalian sahabat Asad bin Zaharah. Nama kedua anak yatim tersebut adalah Sahal dan Suhail. Keduanya adalah anak Amru. Ketika unta itu berhenti di tempat tersebut, Rasulullah SAW bersabda, insya Allah inilah tempatnya. Kemudian beliau memanggil kedua anak yatim tadi, Sahal dan Suhail, menanyakan harga tanah tempat penjemuran kurma untuk dibangun. Di atasnya sebuah masjid. Maaf ya Rasulullah, kami tidak jual lapangan ini. Tapi kami justru akan menghibahkannya kepadamu ya Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah SAW enggan menerima hibah tersebut dari anak yatim. Lalu dibelinya lapangan tersebut dengan harga 10 dinar uang emas yang dibayar oleh Abu Bakar Radhiyallahu dari harta pribadi. Sahal dan Suhail adalah kedua anak yatim yang tanahnya digunakan untuk membangun Masjid Nabawi. Saat Nabi SAW tiba di kota Madinah, unta beliau menderum di kebun milik dua orang anak dari kalangan sahabat beliau. Maka tempat itulah yang dijadikan sebagai areal masjid. Kedua anak tersebut lebih memilih menghibahkan tanah itu kepada Nabi SAW. Beliau mengendarai binatang tunggangannya dengan diiringi orang-orang. Sampai akhirnya binatang tersebut berhenti di lokasi yang sekarang, Masjid Rasulullah SAW di Madinah. Di tempat itu, hari itu juga beliau mendirikan salat bersama kaum muslimin. Lokasi tersebut adalah kebun kurma milik Suhail dan Sahal, dua orang